Halo mesin lover, di sini kali ini tidak hanya mobil yang dilakukan sporing balancing supaya mendapat kenyamanan saat berkendara, namun mesin sporing juga perlu dilakukan perawatan, yaitu dengan cara kalibrasi pada mesin sporing yang bertujuan supaya lebih akurat lagi dalam membaca spesifikasi pada mobil, supaya Anda dapat mendapatkan hasil yang akurat ketika melakukan sporing di Indoputra Ban ini. Lalu seperti apa kalibrasi yang akan dilakukan saat ini? Yuk simak terus videonya sampai habis. Oke mesin lover, kali ini sedang dilakukan pemasangan pada sensor-sensor untuk melakukan tahap awal proses kalibrasi yang nanti akan muncul pada monitor seperti ini. Bisa mungkin kamera bisa lihat ya, ini adalah flash the calibration assemble yang dimana akan melakukan proses kalibrasi supaya sensor ini nantinya mampu membaca data dengan akurat lagi ketika dipasangkan pada roda mobil kalian. Jadi ikuti terus tahap-tahap kalibrasi yang dilakukan di toko model Indoputra Ban ini. Oke, mesin lover, kali ini yang pertama kita juga akan melakukan kalibrasi pada mesin balancing, yang dimana kalibrasi pada mesin balancing ini bertujuan untuk menambah nilai akurat baca pada sebuah roda supaya lebih memudahkan mekanik untuk mencari titik teringan dan juga terberat pada sebuah roda tersebut, supaya lebih akurat lagi nilai yang dihasilkan pada mesin balancing ini. Itulah proses kalibrasi yang akan dilakukan pada mesin balancing ini seperti apa. Yuk kita ikuti sama-sama proses dari kalibrasi pada mesin balancing ini. Oke, mesin lover, yang perlu kalian ketahui di sini adalah yang dinamakan dengan kalibrator velg sebagai pengganti pada sebuah velg. Dan sedangkan di monitor ini terdapat dari 3 bagian angka yang terdapat pada monitor, yang dimana angka di bagian atas ini merupakan lebar dari sebuah velg bibir ke bibir velg, sedangkan untuk angka 15 ini merupakan diameter pada sebuah velg, sedangkan untuk 113 mm merupakan jarak dari bibir velg dengan mesin balancing ini. Ya, itulah proses kalibrasi yang akan dilakukan supaya nantinya hasil pada mesin balancing ini nilainya lebih akurat lagi ketika kalian melakukan balancing. Oke, mesin lover, selanjutnya pada monitor terdapat 4 bagian yang terdapat pada monitor balancing ini, yang dimana gambar pertama menunjuk untuk melakukan apakah timah mau dilakukan pemasangan di bagian dalam ataupun di luar, sedangkan yang bagian kedua ini merupakan titik di mana timah harus dipasangkan. Yang ketiga merupakan lebar dari sebuah velg tersebut. Dan yang keempat ini adalah lambang di mana timah nantinya akan ditempel di bagian bibir atau di bagian luarnya. Nah, jadi pada mesin balancing sendiri terdapat 2 jenis macam balancing, yaitu ada balancing statik dan juga balancing dinamik. Yang dimana balancing statik itu hanya berpusat pada di satu titik, sedangkan untuk balancing dinamik berpusat pada kedua titik pada sebuah roda tersebut. Ya, mesin lover, kita lihat di sini sedang dilakukan proses kalibrasinya, yang dimana nantinya semua hasil data dari kalibrasi ini akan di report data ulang supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya ketika kalian melakukan balancing di Indoputra Ban ini. Oke, mesin lover, di Indoputra Ban Tomo ini setiap selesai kita melakukan kalibrasi pada mesin balancing maupun mesin sporing, selalu kita akan
melakukan report data pada hasil kalibrasi ini supaya menjadi acuan kita saat kita melakukan kalibrasi berikutnya. Karena kalibrasi yang wajib dilakukan secara rutin akan membuat lebih maksimal lagi saat melakukan proses spore balancing maupun saat kalian melakukan sporing di toko model Indo Putra Ban ini. Oke, Vision Lover, kali ini kita sedang melakukan uji coba balancing supaya hasil dari kalibrasi tadi mendapatkan hasil nilai yang maksimal. Makanya kita selalu melakukan berulang-ulang pada mesin balancing ini supaya apa? Kalian nantinya ketika melakukan sporing balancing di Indo Putra Ban mendapatkan hasil yang maksimal dan akurat tentunya.